Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih rekan-rekan semua sudah wabarakatuh. hadir. Apa kabar semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, senang sekali bisa ketemu Anda pada hari ini di media online. Eh, Kuliah kita masih terus berlanjut ya, teman-teman. Hari ini pertemuan kedua, saya ingin me- merolling saja. Jadi, eh, kita pertama itu kan broadcast, yang kedua itu SDM. Jadi diputar lagi, berikutnya adalah SDM, besok broadcast gitu ya. Baik teman-teman sekalian, selamat ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pada hari ini. Hari ini pertemuan kedua kita akan mendiskusikan tentang SDM dan sekaligus nanti akan ada penugasan ya teman-teman ya. Penugasan. Penugasannya ini masing-masing ya, jadi sendiri-sendiri saja. Penugasannya sendiri-sendiri terkait dengan eh, penugasan nilai tugas. Karena kemarin minggu lalu kita udah diskusi ya tentang hal-hal apa saja yang harus kita sepakati bersama yaitu absen. Absen itu kita di Zoom ya. Jangan lupa yang di Zoom ini juga harus mengklik absen di e-learning. Terus Zoom juga terbatas. Eh, Setelahnya kita alihkan di e-learning. Terus penugasan yang penting juga ya kerjakan baik itu penugasan di SDM dan di promosi digital. Jadi masing-masing melakukan memb- me- membuat membuat satu makalah ya. Saya share dulu ya mungkin ya, teman. Membuat satu makalah. Nah, ini kelihatan ya di layar monitor. Ini yang SDM dulu ya, teman-teman ya. Ada beberapa judul di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kelas kita ada 11 ya. Atau 15 ya. Ya, yang masih itu ya. Jadi saya minta Anda satu-satu untuk melakukan, memilih. Nanti akan saya share ya teman-teman di grup ini. Di spin saja mungkin ya, di spin. Jadi Anda memilih salah satu dari judul ini. Misalkan Anda memilih satu, The Practice of HRM. HRM itu Human Research Management, SDM ya. Itu. Lalu ini subbabnya ini adalah ya, The Practice of Human Research Management, HR Policy and Procedural, Human Capital dan Management. Yang kedua, People and Organization. Ini subnya, Strategic Human Research Management, Job and Role Analysis and Design. Terus sampai Industrial Relation. Ini mencakup ini. Apa yang ada dalam makalah Anda? Anda diminta untuk membuat makalah, PPT, dan video. Ya, makalah, PPT, dan video. Video itu artinya Anda membuat video pendek seperti apa ya, vlog gitu ya, seperti vlog kait dengan judul Anda. Batas waktunya adalah 5 menit, maksimal 5 menit ya. Terus PPT-nya bebas, terserah Anda. Tapi jangan banyak-banyak ya. Mungkin saya batasi aja kali ya. Eh, jadi kurang lebih 10 lah ya. Kurang lebih 10. Kalau lebih ya sedikit, kalau kurang ya sedikit gitu. Jadi antara 9 sampai 11 gitu. Silahkan dibuat dan makalah. Makalahnya berisi ada 4 sub pokok bahasan, yaitu ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada studi kasus, dan kesimpulan. Mohon perhatiannya teman-teman ya. Saya ulang, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka atau teori ya, terus ada eh, studi kasus dan kesimpulan. Daftar pustaka tentunya ada ya. Ada. Kalau Anda nggak mau membuat daftar pustaka, Anda boleh menggunakan aplikasi Mendeley ya. Aplikasi Mendeley, Anda lihat di YouTube ya. Mendeley itu adalah salah satu vitasi untuk membuat daftar pustaka. Jadi Anda tinggal mengutip, nanti tinggal memanggil saja daftar pustaka tersebut ya.
Mungkin teman-teman yang pernah kuliah sebelumnya ataupun transfer kuliah, maksudnya dari D3 ataupun ke S1 ataupun pernah kuliah beberapa kampus gitu ya, mungkin udah memahami ya tentang Mendeley. Nah, untuk video ataupun makalah boleh menyusul ya. Untuk video dan makalah boleh menyusul. Jadi yang penting adalah Anda membuat PPT-nya dulu. Minggu depan dipresentasikan ya, teman-teman. Dipresentasikan, nanti kita lengkapi, kita diskusikan tentang diskusi Anda. Stop sampai sini. Ada pertanyaan? Kayak tugas dulu, Izin paham ya? bertanya Pak, apa Ya, ini silakan. untuk makalah dan ininya berbahasa Inggris atau bagaimana Pak? PPT-nya atau makalahnya? RT PPT, grup ya. bebas. Bebas, boleh saja. Anda pakai bahasa Indonesia boleh, Oh, campur boleh, bahasa Inggris semua ya nggak apa-apa. Ya, terserah. terima kasih. Oke, oke. Yang pasti adalah satu orang satu ya. Anda boleh menggunakan AI, boleh saja. Yang penting maksimal 60%. Jangan sampai terdetek 100% ya. Karena nanti akan saya balikan kalau terdetek 100%. Boleh 60%, Anda menggunakan makalah, baik itu makalah ataupun PPT gitu. Tapi ya tentunya ada parafrase ya atau pengeditan. Oke, gitu ya. Ini mau di spin atau mau saya tunjuk aja? Karena tunjuk sih gampang aja gitu ya. Saya kirim ke grup Anda ya. Ini grupnya apa ya? Saya lupa namanya ya. SDM. Betul. Grupnya namanya Broad from Dik SDG, SDM. Bukan ya? Coba di ping Oke. dulu deh. Di ping mungkin. Nanti saya kirim ini judulnya. Biar Anda nggak bingung. Ah, oh broadcast ini ya. Oke. Broadcast. Nah ini teman-teman. Nah ini untuk SDM. Sudah saya kirimkan. Mohon dilihat di ininya. Saya mungkin langsung aja tunjuk ya. Biar enak gitu ya. Jadi saya pikir Anda udah masuk semua ini. Karena kelas kita nggak banyak kali ya. Coba kita cek. Ada berapa kelas kita? 17. Atau di spin? Spin atau langsung tunjuk? Tunjuk aja ya. Baik. Untuk untuk nomor satu, the practice of HRM. Ini Johannes Ronald ya. Nomor satu. Nomor dua, City IICT itu People and Organization. Rudi Hartono itu People Resourcing. Jangan sampai salah ya. Perhatikan. Ya. Nomor 4 Learning. Ya. Lihat di grup ya. Nomor 4 Learning and Training itu adalah Ajeng. HR Development Talent and Management Irfan. Performance Management Appraisal itu Aufa. Common, Compensation and Reward itu Abdul. Ah, Pak, Manajemen maaf, Career maaf. Tadi apa saya? Aufa. Aufa itu Ya, Performance and Management Appraisal. Performance Management and Appraisal. Baik, Itu Pak. lihat di Terima grup. kasih. Terus Abdul itu Compensation and Reward. Terus Manajemen Career itu adalah Divya. Terus Work Team, Work Group, Team Effectiveness itu adalah Voldemort, Ania, ya. Terus Leadership itu adalah Tuti. Organizational Organizational Behavior itu adalah Kayla. Terus Helping Building at Work and Health Safety adalah Faisal. Terus
International Global HRM adalah Raskal. Merlin dan siapa yang belum? Merlin yang belum nanti yang belum kebagian nanti Anda boleh pilih salah satu bebas. Tapi tentunya studi kasusnya berbeda ya, teman-teman. Baik. Maaf, mau tanya tadi sastra apa ya, Pak? Hah? Tadi Atau maaf, di ini payung aja deh, apa ya, Pak? atau gini aja, di spin aja kali ya, di spin aja, spin aja. Jadi silakan Anda memilih judul salah satu, ya. Silakan judul memilih salah satu. Nanti Anda mulai memilih dan mengerjakannya. Karena ada 16 kan. Tadi Ya, tadi grupnya udah dibikin ya, Pak? udah di grup udah bikin. Tapi Ajeng belum masuk kayaknya, Pak. Oh, siapa adminnya nih? Bilang adminnya ya. Bilang admin. Iya, soalnya kan yang Oh, minggu saya ada kemarin admin. juga kan Ajeng kan yang minggu kemarin Ya tuh udah, kan ada gini tugas aja. untuk presentasi juga, Pak. Tugas apa? Yang minggu kemarin tuh, cuman Ajeng masuknya itu pas udah mau selesai Zoom. Jadi Belum ada tugasnya tugas apa kok. tuh kemarin nggak ditanyain juga. Belum ada tugas. Baru kali ini presentasi ya. Oh, iya udah, Pak. Oke, teman-teman. Sepertinya tadi yang saya sebutkan ya, itu ingat ya, yang sisanya yang belum saya sebutkan itu tinggal memilih. Silakan di spin aja yang memilih itu, milih nomor berapa, sama nggak apa-apa. Yang penting studi kasusnya nanti berbeda. Anda siapkan dulu yang namanya PPT, lalu eh, makalah dan video boleh menyusul ya. Baik. Pak izin, Pak. Tadi Ajeng apa ya, Pak? Yang nomor 4. Ya, nomor 4. Nomor 4 itu Heeh. lihat di grup nomor 4, lihat di grup. Learning and training. Learning and training ya. Baik, teman-teman. Itu ya. Satu tugas untuk SDM. Saya minta Anda untuk mengerjakannya dengan baik. Buat PPT dulu. Terus nanti kita buka diskusi mata kuliah SDM ini. Baik. Teman-teman sekalian, kita akan diskusikan dulu tentang pertemuan kedua ini. Saya sudah kirimkan di e-learning, yaitu judulnya adalah analisis pekerjaan, deskripsi, dan spesifikasi pekerjaan. Jadi sebelum kita menempatkan orang SDM itu, kita harus bisa melakukan on the right man, on the right place, on the right time. Ya, harus tepat orangnya, tepat jobnya, dan waktunya. Apa itu analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan itu menurut Henry Simamora itulah sebuah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja. Ini suara saya ini ya, mantul ya? Atau jelas nggak? Iya, Pak, mantul, Pak. Mantul ya. Oh iya, sorry. Kenapa? Oh iya betul. Iya. Oke ya, teman-teman. Jadi analisis pekerjaan itulah sebuah proses pengumpulan pemeriksaan atas aktivitas kerjasama dalam sebuah posisi. Diketahui dulu kecakapannya, pengetahuannya, kemampuannya, dari sifat individunya, sehingga diperlukan sebuah proses analisis. Jadi orang yang tepat itu harus pada kompetensi yang tepat gitu loh. Walaupun secara garis besar ya sebenarnya sih nggak masalah ya. Orang yang sarjana hukum bisa ditempatkan di tempat hukum ataupun tempat lainnya. Orang sarjana ekonomi bisa ditempatkan di mana aja ya ekonomi ya gitu loh.
Itu penting sekali bagaimana menganalisis sebuah pekerjaan. Nah, banyak menurut beberapa tokoh yang menjelaskan tentang sebuah analisis pekerjaan. Namun intinya adalah apapun definisinya, kita harus tahu dulu tentang sebuah tujuannya. Tujuan pekerjaan, tujuan analisis pekerjaan apa saja gitu ya. Menurut menurut Fizal Rifai ini bahwa tujuan analisis pekerjaan itu adalah bagaimana kita melakukan evaluasi peran lingkungan. Jadi lingkungan itu harus bisa menyediakan seperti kampus lah ya. Kampus itu bukan hanya sebagai pencetak sarjana saja gitu ya. Setiap tahun kampus itu kan banyak sekali mewisuda mahasiswanya. Namun itu juga perlu perlu dikembangkan, perlu dievaluasi. Nah, apakah kampus itu hanya cetak ijazah saja gitu loh. Padahal tugas kampus juga harus bagaimana memfasilitasi mahasiswanya untuk bisa menjadi nggak hanya mengarahkan pada pekerjaan saja, tapi juga harus bisa menjadi punya usaha gitu ya. Nah, tentunya kampus itu harus punya tersegmen gitu ya. Kalau beberapa kampus di luar itu ya punya ciri khas tersendiri, kampus berbasis entrepreneur, kampus berbasis riset gitu loh ya, dan sebagainya gitu loh. Kalau di kita kan masih umum ya gitu loh, masih umum. Makanya penting sekali ke depannya bagaimana kampus itu bisa berbenah mengevaluasi agar mahasiswa-mahasiswa yang dididik ya itu bisa menemukan bakatnya, bisa mempunyai dampak kepada masyarakat. Yang kedua adalah mengkaji kembali kemungkinan persyaratan pekerjaan yang sudah usang. Ini penting sekali bagaimana sebuah peremajaan agar pekerjaan itu terus bisa terus berlanjut. Orang yang cenderung bekerja terus cenderung bosan. Ya. Makanya outsourcing itu juga sebuah model strategi bagaimana sebuah peremajaan. Ya, walaupun itu juga secara sepihak merugikan karyawan, gitu ya. Tapi ya itu kan peremajaan, gitu. Atau kita bisa mempromosikan sebuah perusahaan bisa mempromosikan di mana karyawannya itu mampu tempatkan pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan pekerjaan yang tepat. Jangan terus ya 5 tahun, 10 tahun di situ terus ya itu akan membuat jadi bosan. Yang ketiga, menciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. Nah, terkadang teman-teman bahwa peraturan itu menguntungkan satu pihak. Makanya penting sekali aset. Kalau dalam perguruan tinggi, mahasiswa itu aset. Kalau dalam perusahaan itu pegawai itu aset, karyawan itu aset. Ya, ada perusahaan yang melibatkan karyawan dan ada juga perusahaan yang tidak melibatkan karyawan dalam sebuah keputusan itu ya. Tentunya semua punya pertimbangan masing-masing. Namun bahwa peraturan itu diciptakan ya untuk semuanya, gitu ya. Karena keberhasilan perusahaan itu ya pada masyarakat, pada pekerja, pada manajer, dan lain sebagainya. Ya. Namun beberapa juga perusahaan hanya menguntungkan keuntungan sendiri, gitu. Walaupun memang tujuan perusahaan adalah menguntungkan, gitu ya. Namun yang tepat adalah bagaimana mampu menuju kepada sebuah tujuan analisis pekerjaan. Merancang kebutuhan SDM juga paling penting, ya. Menyesuaikan jumlah pelamar pekerjaan yang tersedia. Merancang pendidikan dan pelatihan itu penting juga ya. Jadi upgrading, diklat itu juga penting. Ya. Walaupun eh, Anda sebagai karyawan ya di sebuah perusahaan ataupun pegawai itu juga pelatihan dan pendidikannya juga berjalan ya, gitu ya. Atau malah nggak ada pelatihan dan pendidikan gitu. Itu yang menjadi soalan mendasar. Gitu ya. Terus merancang potensi karyawan. Banyak tujuannya ya, menentukan prestasi yang realistis. Jadi memang penting sekali bagaimana reward and punishment. Jadi kalau ada pegawai yang punya prestasi ya harus
diakui gitu ya, atau diberikan eh, tunjangan ataupun bonus gitu supaya dia terus berprestasi gitu. Atau ada orang yang melihat dia berprestasi, dia akan menjadi motivasi minimal gitu ya. Seperti itu. Penempatan karyawan yang sesuai minatnya. Ya ini agak sulit ya. Karena kecuali dia punya perusahaan sendiri. Tapi seorang SDM mampu bisa menempatkan karyawan itu sangat luar biasa. Kenapa? Dia sudah memahami secara psikologis sehingga pekerjaan itu dapat dinikmati. Ya seperti the second home, ya rumah kedua. Ya, seperti itu. Jadi nggak sekedar untuk mencari gaji aja, mencari honor saja, tapi dia mau berkarya, mau mengabdi. Gitu. Rata-rata di ini ya, di pegawai negeri ya, yang sudah stabil gitu ya. Itu semua sudah jenjang karirnya bagus gitu. Atau di perusahaan BUMN gitu ya. Gitu. Kalau mungkin di swasta ya ada yang bagus, ada yang belum bagus gitu ya. Sesuai dengan keahliannya juga penting ya, memberikan kompensasi yang wajar tadi sehingga bersifat adil. Karyawan yang lama tentunya ya harus ada jenjang karir, jenjang jabatan, jenjang tunjangan yang berbeda. Kadang perusahaan juga maunya dipukul rata gitu ya, karena supaya nggak pusing dalam memberikan sistem. Ya. Gaji karyawan, gaji dosen, ya dipukul rata semuanya gitu. Apalagi kalau mereka berbasis pada sistem gitu ya. Jadi kalau sistemnya nggak memenuhi, kalau sistemnya tidak sesuai, ya tunjangan tidak ada gitu. Baik, bagaimana cara mengumpulkan sebuah metode informasi analisis pekerjaan tersebut? Ya, tentunya harus ada wawancara. Bagaimana kita mengetahui orang? Ya, tentunya dengan wawancara, dengan ngobrol. Ya, dengan ngobrol. Sama kampus ini kalau seandainya tidak mau memproduksi banyak orang-orang yang belum, yang apa namanya, kena pekerjaan setelah lulus kuliah kan ada yang cepat dapat, ada yang tidak ya. Pengangguran itu kan umumnya disuplai oleh orang-orang yang belum bekerja, yang lulus kuliah tapi belum bekerja. Karena apa? Mereka belum bekerja atau lama bekerja ataupun jadi pengangguran gitu loh ya. Karena juga banyak ya pengangguran di S1 gitu. Ya karena dia tidak menempatkan kampus sebagai tempat diskusi, tempat ngobrol. Artinya seperti apa namanya sawah gitu ya. Seorang petani ketika dia memajak sawah pasti ada permasalahan kan. Tapi ketika dia ngobrol di siang hari dengan temannya sambil makan siang, dia pasti akan diskusi. Sawah saya begini, kurang air, kurang pupuk, ini. Oh, pakai ini, pakai itu, pakai ini. Berarti kan itu ada diskusi. Sama seperti kampus. Kampus itu tempat diskusi. Tempat ngobrol untuk membereskan, untuk memudahkan kita punya pekerjaan, kita punya usaha. Sehingga kembangkan gitu ya. Wawancara, kita ngobrol gitu ya. Wawancara di sini adalah ya untuk mengetahui, menggali potensi setiap karyawan. Karena kalau nggak wawancara, dari mana taunya? Walaupun ya media sosial banyak, namun kan kita perlu meyakinkan, memastikan. Kuesioner, seperti penelitian ya, kuesioner. Jadi kita memberikan sebaran angket, sebaran pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab dia, siapkah dia menerima tugas, karakteristik, kondisi pekerjaan, kesehatan dia punya atau tidak gitu ya. Secara keselamatan dia memahami atau tidak, standar unjuk kerjanya bagaimana. Nah, setelah wawancara, kuesioner itu perlu juga observasi. Ya harus dilakukan secara ya, monitoring dan evaluasi terus berjalan sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya. Dan tentunya setelah itu semua diamati, dilakukan ya adanya namanya catatan laporan partisipasi, begitu teman-teman ya. Artinya note, artinya catatan, di mana harian ke pekerjaan itu mereka apakah terlibat, apakah aktif dalam sebuah aktivitas, gitu ya. Nah, ini beberapa formula wawancara ya. Anda bisa melihat, Anda bisa mencari bagaimana menentukan, menganalisis sebuah pekerjaan, gitu ya. Ada tujuan umum, ada pekerjaan terakhir, ada jabatan yang diinginkan, gitu ya. Ada penyelesaian atau gambaran pekerjaan yang bisa Anda kerjakan, gitu ya. Dan nggak cukup, nggak dikit, memang harus banyak. Semakin kita banyak menggali, memberikan informasi, ya kita semakin
banyak tanya kepada mereka. Kita semakin terus bisa menggali potensi minat bakatnya gitu. Nah, teman-teman sekalian, setelah analisis pekerjaan, kita harus bisa kembali melakukan deskripsi pekerjaan. Manfaatnya apa sih deskripsi itu? Ya untuk melakukan ringkasan, memudahkan ringkasan pekerjaan, terus memahami kondisi dan situasi, serta approval, ya, serta persetujuan. Sehingga orang itu mau atau tidak, gitu. Mau ditempatkan atau tidak, gitu. Ya. Nah, selain selain deskripsi pekerjaan itu juga ada yang namanya elemen pekerjaan, elemen deskripsi pekerjaan. Mengidentifikasi nama jabatan, status, kode jabatan, terus sampai tanggal dan sampai nama penyelianya siapa, ya. Termasuk gajinya. Gitu teman-teman. Sehingga deskripsi jabatan ini jelas bisa dikerjakan atau tidak, begitu. Ya. Nah, ini adalah apa nih? Ya, deskripsi pekerjaan, namanya apartemen, lokasi, terus ada ringkasan, ringkasan pekerjaan. Ya kita harus mengumpulkan wawancara, observasi, kuesioner, memberikan data terhadap spesialis sumber daya gitu loh ya. Nah, itu semua teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini tugas banyak nih ya. Cuman saya meringkas aja mungkin teman-teman. Kalau setiap pertemuan tuh ada tugas ya, makanya saya untuk sementara saya stop dulu tugasnya karena Anda juga lagi ini ya, lagi banyak tugas juga di kampus, beberapa mata kuliah, dan Anda juga di pekerjaan juga banyak tugas ya. Makanya saya minta Anda memberikan tugas yang sederhana aja gitu loh ya. Tugas yang sederhana yaitu silakan Anda memilih salah satu judul gitu ya. Nah, minggu depan kita presentasikan yang sudah saya kirim di grup sehingga salah satu Anda punya kewajiban untuk membuat PPT, PPT-nya maksimal 10 ya, kurang lebih ya. Terus memilihnya, membuat makalah dan video. Nah, membuat video dan makalah bisa menyusul. Tapi tentunya jangan sampai lupa menyerahkannya gitu loh. Saya akan menunggu Anda sampai pertemuan 15 itu, makalah dan videonya gitu. Sehingga kalau itu udah dikumpulkan, sudah selesai. Begitu teman-teman. Tadi kita punya judul berapa ya? Ada 13 ya? Kalau satu orang satu efektif gak ya? Atau dua, satu orang satu kelompok dua orang satu judul? Gimana anaknya teman-teman? Menurut Anda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya oke, oke lah. Jadi karena banyak yang baru bergabung, saya pikir hanya satu, teman-teman ya. Saya pikir hanya satu yang bisa kebagian. Jadi saya anulir ya teman-teman ya. Jadi tugasnya itu adalah satu kelompok dua orang dan memilih memilih satu dari judul yang sudah ada, begitu. Nah, caranya gimana memilihnya? Silakan menggunakan spin saja ya, menggunakan spin. Jadi Anda memilih nomor berapa dengan teman Anda. Dan minggu depan sudah dipresentasikan. Presentasikannya berisi pendahuluan, teori, studi kasusnya, dan kesimpulan. Oke, saya pikir cukup teman-teman. Materi SDM ini. Ada pertanyaan? Nah, izin Pak, berarti yang harus Ya, disiapkan tuh tiga ya Pak ya. Si PPT itu makalah dan video berarti Pak. betul. PPT, makalah video. Video dan Nah, makalah boleh menyusul. eh, si PPT ini berarti terkait dengan yang kita pilih di salah satu judul itu ya. Benar. Ya, Pilih salah satu aja ya. Kalau ya. toh seandainya sama, misalkan ya, judulnya sama, saya bolehkan.
Cuman studi kasusnya jangan sama ya, karena kasus banyak gitu. Jadi ketua kelas apa ya? Saya nggak terlalu hafal nih. Minta tolong untuk di-spin aja nanti. Satu kelompok 2 orang memilih satu judul. Ya. Kalau seandainya misalkan apakah harus satu Pak yang pertama kali maju judul pertama? Enggak juga sih, bebas aja ya, bebas. Atau request aja juga nggak apa-apa. Karena Zoom juga dibatasin setiap pertemuan hanya satu kelompok yang maju. Ya, ada lagi teman-teman? Bapak saya mau nanya. Tadi di materi kan dijelasin kalau deskripsi pekerjaan itu dibuat detail banget ya Pak. Nah, tapi saya lihat di beberapa perusahaan kayak di startup gitu, eh, sering ditulisnya tuh umum banget Pak, kayak siap mengerjakan apa aja. Kalau gini itu masih sesuai sama konsep deskripsi pekerjaan yang jelas atau enggak Pak? Bagus pertanyaannya Fania. Ya, bagus pertanyaannya. Betul, beberapa perusahaan memang menyelaraskan, menyesuaikan kira-kira job desk yang diteorikan dengan job desk yang dipraktekkan itu apakah sama? Nah, di situ. Karena lapangan itu belum tentu sama dengan teori. Teori-teori yang kita lakukan, teori-teori yang kita pelajari itu adalah basisnya adalah pengalaman, ya. Basisnya pengalaman dan pengetahuan. Nah, itu diramu agar bagaimana idealnya deskripsinya seperti ini, gitu ya. Tapi ternyata di lapangan ternyata berbeda, gitu ya. Nah, bagaimana pintar-pintarnya seorang karyawan, seorang pekerja itu bisa menyelaraskan, menyesuaikan, terutama sih sebenarnya sih ya apapun analisisnya, yang penting tujuannya, targetnya tercapai. Apakah itu di perusahaan startup, apakah itu di perusahaan konvensional, perusahaan publik, perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Itu nggak masalah ya. Salah. Bukan berarti teori adalah pakem yang sebenarnya. Namun, menjadi anomali kalau seandainya di lapangan itu prakteknya jadi liar, prakteknya jadi kemana-mana. Makanya pentingnya teori itu sebenarnya nggak rigid, tapi bagaimana dia memandu, bagaimana dia menyesuaikan agar di lapangan itu ya harusnya seperti ini idealnya gitu loh. Tapi kalau seandainya tidak terjadi, ya tidak masalah gitu ya. Yang penting target perusahaan, target startup itu tercapai. Gitu teman-teman. Gitu ya Fania. Bagus pertanyaannya. Oke, makasih Pak. Oke, baik teman-teman sekalian. Secara tugas tidak ada masalah ya. Jadi minggu depan boleh yang maju lebih awal untuk presentasi yang sudah siap PPT-nya, tapi jangan sampai tidak presentasi ya, karena saya punya database. Kalau seandainya Anda tidak presentasi, berarti ya konsekuensinya adalah nilainya 0. Ya. Anda ikut Zoom, Anda ikut ngisi e-learning, tapi nggak presentasi, nilainya 0. Ya. Saya wanti-wanti dari awal ya. Baik. Itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada malam hari ini. Diskusi kita yang singkat ini akan kita lanjutkan lagi di e-learning. Jika ada pertanyaan secara grup, silakan. Jika tidak ada, kembali kita berdiskusi di e-learning. Saya ucapkan selamat malam, selamat belajar, dan kembali ke e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.